A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Lentera Ahlul Bait akan membahas sebuah pembahasan yang ana ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama besar Ayatullah Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul Asy-Syiah wal Hakimun, yaitu mazhab Syiah dan mereka para penghakim. Di sini pembahasan tentang ikhtilaf di antara kaum muslimin yang ada atau yang banyak sekali beredar, berkecamuk, baik yang berlandaskan dengan dalil ataupun asal bunyi tanpa adanya dalil, tanpa merujuk kepada kitab-kitab atau masadir, kitab-kitab besar baik dari mazhab Ahlul Bait ataupun mazhab Ahli Sunnah. Di sini muallif, penulis, sebelum ana membahas dari kitab atau menyampaikan apa yang ada di kitab beliau, ana hadiahkan surat Al-Fatihah untuknya terlebih dahulu. Semoga mendapatkan berkah pembahasan ini dari kitab beliau. Al-Fatihah hadiyatan lihadzal muallif Ayatullah Muhammad Jawad Mughniyah. Al-Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan dan akhwat sekalian, ikhtilaf ful muslimin, di dalam kitab tertulis ikhtilaful muslimin fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wa alihi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi para penghakim setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ana akan mengurai ikhtilaf yang terjadi di antara umat berdasarkan masadir, rujukan. Sekali lagi, berdasarkan masadir atau rujukan yang nanti di dalam pembahasan ana juga akan menyebutkan sumber-sumber dari sejarah yang ada. Nah, di dalam kitab Asy-Syiah wal Hakimun milik dari Ayatullah Muhammad Jawad Mughniyah ini, di sini bahwa ikhtilaf atau perbedaan yang ada di kaum muslimin pada saat sekarang ini. Jadi kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita mundur ke belakang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat itu di bawah panji atau di satu kalimat atau di kalimat satu, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebutan kelompok atau firqah, tidak ada sebutan mazhab, tidak ada. Kenapa demikian? Sebab sumber, yaitu sumber rujukan hanya satu. Semua permasalahan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi tidak boleh ada satupun umat atau sahabat melontarkan
yaitu pendapat yang berkaitan dengan hukum-hukum atau dengan syariat-syariat tidak diperbolehkan, dilarang, diharamkan. Karena atau kenapa demikian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan beliau adalah sebagai mata air syariat atau keluarnya syariat-syariat yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak diperbolehkan di zaman Rasulullah masih hidup umat ataupun para sahabat melontarkan atau berargumen baik di hadapan Rasul ataupun tidak di hadapan Rasul tentang syariat. Sekali lagi, tidak diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak boleh ada penolakan ataupun kata tidak setuju. Jadi tidak boleh ada sahabat yang membangkang atau sahabat yang tidak setuju. Segala yang dikatakan atau hukum ataupun syariat yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ada yang menolak ataupun berkata tidak setuju. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Sebab penolakan itu sama saja pembangkangan. Jadi kalau ada sahabat atau umat yang menolak, sama saja dia membangkang apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang membangkang atau menolak itu sama saja dia membangkang atau menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau ada sahabat atau umat yang membangkang semasa hidup Rasulullah SAW, maka bukan disebut atau tidak dikatakan sahabat. Tidak mungkin dikatakan sahabat kalau ada yang membangkang atau tidak setuju atau protes syariat atau hukum yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala apapun yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Menolak lisan Rasulullah berarti menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, semua perbedaan yang ada itu harus wajib dikembalikan dan diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dikembalikan ke sahabat lagi atau bukan dimusyawarahkan. Tidak ada kata musyawarah di dalam masalah hukum syariat, terlebih lagi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kenapa demikian? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai Rasul saja, tetapi dia adalah sebagai imam petunjuk umat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai penerima usulan atau pendapat ataupun musyawarah yang berkaitan dengan syariat. Tidak ada kata musyawarah dalam hukum syariat. Bahwa syariat atau hukum merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau ada perbedaan di antara para sahabat, wajib dan harus diselesaikan atau dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Pasti selesai. Sebagaimana dalam ayat dikatakan,
sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Bisa dirujuk dalam surat An-Nisa ayat 58. Dan jika kalian berselisih fi syai' itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau dan syariat, maka farduhu, maka kalian kembalikanlah kepada siapa? Kembalikan sesuatu itu, permasalahan itu, ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan dikembalikan kepada sahabat ataupun musyawarah, tidak ada. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tak ada tempat, tak ada ruang untuk berbeda pendapat. Jadi tak ada tempat dan tak ada ruang sama sekali untuk berpendapat. Semua di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama sekali tidak ada ruang bagi para sahabat siapapun dia. Sebagaimana ayat yang tadi sudah dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi jika kalian berselisih masalah agama, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah semua permasalahan di masa Rasulullah atau di hayat Rasulullah masih hidup, maka tidak ada ruang untuk berselisih, tidak ada ruang untuk berpendapat di dalam masalah hukum, dan tidak ada ruang untuk bermusyawarah dalam permasalahan agama. Semua di tangan Allah dan di tangan Rasulnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu adalah fi ahdi atau fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ba'da Rasul, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, bagaimana yang terjadi? Jadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persatuan atau wahdah kaum muslimin itu mulai terpecah, mulai tercerai. Tapi harus ada tapinya. Tapi tauhid atau keyakinan mereka kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala tetap dan tidak terpecah. Satu keyakinan. Apa satu keyakinan? Keesaan Allah Subhanahu wa taala tetap, bahwa keyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul tetap, bahwa Al-Qur'an diturunkan dari sisi atau oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap keyakinannya. Bahwa keyakinan kepada hari kiamat atau hari kebangkitan adalah hak, benar, tetap keyakinan mereka. Hari hisab hak, benar, mereka meyakini, tetap tidak ada perpecahan. Surga dan neraka hak, mereka tetap meyakini dan tidak ada perpecahan. Dan bahkan juga kaum muslimin sepakat dan tidak ada perbedaan pada masalah-masalah daruriyatuddin. Apa itu daruriyatuddin yang sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin pada saat sekarang, seperti misalkan sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, haji dan zakat hukumnya wajib. Semua sepakat dan satu suara, tidak ada perbedaan. Tetapi di mana ikhtilaf kaum muslimin ini terjadi? Di mana letaknya? Mereka atau kaum muslimin ini berbeda pendapat atau letak ikhtilafnya itu pada masalah usuluddin dan akidah cabang-cabangnya. Dan juga ikhtilaf atau perbedaan itu terjadi pada masalah fikih dan syariat-syariat atau hukum-hukum yang ada.
Dan tapi juga harus digarisbawahi di sini ya, bahwa perbedaan kaum muslimin atau ikhtilaf yang terjadi di kalangan kaum muslimin dalam masalah usuluddin dan akidah, furu' yaitu fikih dan syariat, itu semuanya itu apa? Tidak merusak akar atau pondasi agama Islam, tidak merusak. Dan semua perbedaan-perbedaan yang ada itu, mereka juga tidak dihukumi keluar dari agama atau dikatakan menistakan agama, tidak demikian. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga bahwa tidak ada ya perbedaan atau ikhtilaf di antara kaum muslimin itu tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, keyakinan keimanan kaum muslimin kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada ikhtilaf di antara kaum muslimin, yaitu pada pemahaman yang berkenaan dengan sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifatnya itu zatnya atau bukan zatnya? Maksudnya apakah sifatnya itu ainu zati atau bukan? Nah, itu ikhtilafnya di situ. Dan juga kaum muslimin sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebagai rasul, sepakat sebagai rasul, khatamun nabiyyin, akhir dari kenabian. Nah, kalaupun ada perbedaan memang ada perbedaan. Nah, itu pun perbedaan dalam masalah ismah. Apa itu ismah? Yaitu keterpeliharaan Nabi dari dosa. Apakah ismah Nabi itu yaitu setelah beliau diangkat menjadi kenabian, yaitu setelah diangkat pada umur 40 tahun kenabian lalu muncul ismah, atau sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum berumur 40 tahun sudah ismah semenjak kecil. Nah, itu perbedaan yang ada hanya di situ saja. Dan juga kaum muslimin sepakat kebenaran Al-Quran, bahwa kebenaran Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sepakat semuanya, dan itu merupakan kalamullah, sepakat. Kalaupun ada ikhtilaf, ada memang ikhtilaf. Kalaupun ada ikhtilaf, ya ikhtilafnya itu apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim. Nah, itu bisa dilihat di dalam pembahasan akidah. Karena itu kenapa ilmu akidah itu dikatakan ilmu kalam, karena pada waktu itu mereka sangat perdebatan tentang kalamullah atau Al-Quran ini sangat ramai sekali, sampai-sampai mereka pada zaman dahulu itu mereka saling mengkafirkan. Karena itu akidah itu disebut dengan kata lainnya adalah ilmu kalam. Dalam masalah kebangkitan juga demikian, kaum muslimin sepakat bahwa hari kebangkitan atau hari kiamat pasti akan terjadi. Sepakat, ketok palu, semua sepakat. Ya. Kalaupun ada ikhtilaf, ya, perbedaan, itu dalam masalah apa? Yaitu dalam masalah apakah yang dibangkitkan kelak ruhnya saja, yaitu ruh manusia saja, atau juga bersama badannya. Itu terjadi ikhtilaf di antara kelompok-kelompok yang ada. Demikian pula masalah sholat 5 waktu, sepakat semua, sepakat, tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalaupun ada perbedaan, kalaupun ada ikhtilaf ataupun perbedaan, paling dari sisi caranya saja. Ada yang takatuf, ada yang sedekap, ada yang lurus tangannya. Itu saja perbedaan. Apakah
bismillah bagian dari ayat sehingga wajib untuk dibaca, atau bismillah bukan bagian dari ayat sehingga tidak harus dibaca pada ketika membaca surah. Ikhtilafnya di situ. Tapi semua sepakat bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, itu adalah kita harus pahami ada perbedaan dan juga ada kesamaan. Kalaupun ada perbedaan, ya sedikit, lebih banyak dari persamaannya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan tentang kelompok-kelompok. Nah, masalah kelompok-kelompok ini kita harus cermati bahwa firqah, mazhab itu banyak. Jadi muncul ikhtilaf di antara kaum muslimin itu kapan muncul? Yaitu setelah ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi, kan demikian. Di sebagian di mana? Yaitu di sebagian usuluddin dan di sebagian furu atau syariat, baik di masalah hukum yang berkaitan dengan hukum wajib atau hukum haram dan selain dari keduanya. Seperti misalkan ya, seperti ini di sini dikatakan dalam kitab bahwa kaum muslimin itu terpecah menjadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok ini ya, kelompok yaitu yang disebut, ada yang dikatakan Mu'tazilah dan ada yang disebut dengan Asy'ariyah. Nah, kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam masalah udul dan akidah, itu saja ya. Tapi dalam masalah furu atau dalam masalah hukum syariat, keduanya itu memiliki kesamaan. Jadi Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini memiliki perbedaan ya, itu dalam masalah usul dan akidah, tapi memiliki kesamaan dalam sisi furu, hukum-hukum syariat. Kalau kita lihat misalkan 4 mazhabul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Semua mazhab ini disebut dengan mazhab fikih. Yaitu keempat mazhab ini, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah mazhab fikih yang memiliki ikhtilaf dalam masalah furu'. Masing-masing mazhab berbeda dalam masalah furu'nya, pendapatnya. Jadi dalam masalah usul dan akidah, keempat mazhab ini sepakat dalam apa? Mengambil dalam masalah usul dan akidah, mereka sepakat mengambil atau merujuk usul atau akidah dan akidah mereka itu kepada Asy'ariyah. Mereka menyandarkan kepada Asy'ariyah dalam masalah usul dan akidah. Tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwa dalam mazhab Syiah Ahlul Bait alaihimussalam, bahwa para ulama Syiah sepakat dalam apa? Dalam masalah usuluddin. Ya, sepakat dalam masalah usuluddin. Tetapi ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu banyak di dalam masalah fikih saja. Jadi mazhab Syiah Ahlul Bait memiliki perbedaan pendapat dengan mereka ya, dalam masalah misalkan seorang imam harus ditentukan melalui nas atau lisan Nabi ya, dan Nabi tidak boleh lalai dalam masalah khalifah di muka bumi ini. Sehingga apa? Tidak boleh masalah imam itu diserahkan kepada umat, karena masalah imam adalah masalah yang berkaitan dalam agama yang tidak boleh dimusyawarahkan. Dalam agama, hukum atau dan syariat tidak boleh kata musyawarah, sebagaimana tadi dikatakan. Jadi kenapa? Bahwa ketika masa Nabi hidup tidak boleh ada yang berpendapat, tidak boleh ada yang
mengajak musyawarah, tidak ada. Semua harus taat, sam'an wa ta'atan, apa yang keluar dari lisan Rasulullah, termasuk nas yang keluar dari Rasulullah, yaitu lisan tentang khalifah di muka bumi ini. Jadi mazhab Syiah Ahlul Bait alaihimussalam, seorang imam itu harus maksum, terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Jadi selain masalah imam itu ada di tangan prerogatif hak Rasulullah, dan juga seorang imam itu harus maksum, terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil. Dan itu sudah dinaskan, sudah ada stempelnya dari Nabi bahwa khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di sini dikatakan kelompok Khawarij. Kalau kita lihat kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang dalam tanda kutip sangat ekstremis sekali, dan insya Allah nanti akan Anda bahas di pertemuan berikutnya masalah kelompok Khawarij ini. Kurang lebihnya bahwa apa yang Anda sampaikan ini bukan asal bunyi, tapi bersandarkan kepada sebuah kitab, yang bersandarkan kepada sebuah kitab As-Syiah wal Hakimun. Nanti di dalam kitab ini juga banyak sekali masodir yang diambil dari mazhab yang ada di dunia Islam ini. Jadi ini adalah pembahasan tentang Syiah dan para penghakim, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan rujukan dan keobjektifan kita dalam berpikir, tidak asal bunyi, tidak asal berpendapat. Ketika kita berpendapat, apalagi berkaitan dengan mazhab tertentu, haruslah ada dalil, tidak asal bunyi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.